Kementerian Pertanian mengungkapkan harga beras di Jepang mengalami kenaikan hingga 90% dalam 5 tahun terakhir. Saat ini harga beras di negeri Jepang tercatat 3.892 yen atau setara 86.156 rupiah per kilogram. Lonjakan harga yang signifikan ini terjadi terutama disebabkan cuaca yang sangat panas di Jepang pada tahun lalu yang menyebabkan gagal panen. Pemerintah Jepang telah mengambil langkah untuk menstabilkan distribusi dengan melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan strategis. Pelepasan ini akan dimulai dengan pelepasan awal sebanyak 150.000 ton pada pertengahan Maret. Sementara jumlah untuk putaran selanjutnya akan ditentukan berdasarkan kondisi distribusi. Kementerian Pertanian mencatat kenaikan harga beras ini membebani anggaran rumah tangga sehingga beberapa konsumen memilih untuk mengurangi pembelian. Selain itu, lonjakan harga juga menekan restoran yang kini harus membebankan biaya tambahan kepada para pelanggan. Media Nikkei melaporkan kenaikan permintaan beras ini disebabkan beberapa faktor, termasuk rekor jumlah turis dan meningkatnya permintaan domestik di tengah kenaikan harga bahan makanan lainnya. Kenaikan harga beras dan komoditas lain ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tekanan inflasi yang terus meningkat dapat berdampak serius pada ekonomi Jepang yang menandakan potensi resesi di tengah tantangan ekonomi global. Media Le Monde melaporkan pada bulan Agustus beberapa jaringan supermarket telah membatasi penjualan beras menjadi satu paket per keluarga. Sementara itu para penjual online sedang berjuang untuk memenuhi lonjakan permintaan. Badai topan yang kuat Sansan makin mengancam pertanian padi di Kyushu, di mana tingkat kewaspadaan tertinggi telah dikeluarkan untuk angin dan badai. Menghadapi kekurangan itu, banyak konsumen beralih ke alternatif yang lebih terjangkau seperti beras Kalros dari California, menurut Japan Times. Citra rasa dari beras ini mirip dan harganya lebih murah, sehingga beras Kalros telah mengalami peningkatan penjualan yang tajam. Nippon Rice, penjual beras, mengatakan kepada Japan Times bahwa penjualan beras Kalros telah meningkat 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jepang mengalami krisis beras yang dipengaruhi oleh faktor iklim ekstrim dan kebijakan pembatasan produksi. Krisis beras di Jepang menjadi peringatan bagi Indonesia untuk segera bertindak dalam menjaga ketahanan pangan. Petani di Jepang dikenal dengan standar kualitas yang tinggi dalam pertanian, pemprosesan makanan, dan penyajian produk kepada konsumen. Namun jumlah petani di Jepang makin berkurang karena generasi mudanya enggan meneruskan pekerjaan orang tua. Mau tidak mau, lahan pertanian mereka nantinya akan biarkan terbengkalai ketika orang tuanya sudah semakin tua dan memutuskan untuk pensiun. Laporan pemerintah Jepang yang dirilis 31 Mei menunjukkan terdapat penurunan drastis jumlah orang yang bekerja di bidang pertanian. Pada tahun 2000, jumlah orang yang bekerja di bidang tersebut mencapai 2,4 juta orang. Namun pada tahun 2023 hanya mencapai 1,16 juta orang. Lebih buruknya lagi, hanya 20% di antara mereka yang berusia di bawah 60 tahun. Saat ini, Jepang harus mengimpor sebagian besar makanan yang dikonsumsi penduduknya. Rasio swasembada pangan negara ini hanya 38%. Hal itu kian mengkhawatirkan akibat konflik di Laut Cina Selatan atau sekitar Taiwan yang masih terus berlangsung. Karena pada dasarnya, jalur laut berperan penting bagi impor dan ekspor dari Jepang. Konflik tentu dapat secara serius mengganggu pasokan pangan dan dengan cepat memicu kekurangan. Pemerintah Jepang saat ini masih terus berupaya mengatasi masalah itu. Undang-Undang Pangan, Pertanian, dan Daerah Pedesaan yang disahkan di tahun 1999 menyerukan agar tingkat swasembada pangan ditingkatkan menjadi 45% di tahun 2030. Namun hal itu tampaknya tak akan tercapai, terlebih jika kaum muda terus meninggalkan pedesaan. Petani di Jepang harus bekerja dengan jam kerja yang panjang, harus bangun pagi-pagi sekali dan pagi hari adalah waktu tersibuk, terutama jika harus mempersiapkan anak-anak ke sekolah pada waktu yang sama. Musim panas juga semakin panas, jadi sebaiknya selesaikan pekerjaan sebanyak mungkin sebelum cuaca menjadi terlalu panas. Jam kerja panjang dan selalu ada sesuatu yang perlu dilakukan. Selain itu, petani juga membutuhkan fisik yang kuat. Permasalahannya, perjuangan sebesar itu tak menjamin pemasukan yang sepadan. Rata-rata penghasilan dari pertanian seringkali berada di bawah pendapatan rata-rata di Jepang, yang sebesar
6,2 juta yen atau sekitar 636 juta rupiah. Ini bukan pekerjaan yang populer karena pendapatan yang rendah dan tak stabil, kata Kazuhiko Hota, seorang profesor di Universitas Pertanian Tokyo kepada media DW. Rata-rata gaji petani di Jepang berada di kisaran 100.000 yen hingga 130.000 yen per bulan, setara dengan 10 juta hingga 13 juta rupiah. Jumlah gaji ini mencakup pekerjaan dalam bidang penanaman, pemanenan, dan pengolahan hasil pertanian. Pertanian adalah sektor penting bagi negara-negara agraris seperti Jepang dan Indonesia. Namun, meskipun keduanya memiliki sejarah pertanian yang panjang, tapi sistem pertanian yang mereka gunakan sangat berbeda. Dari segi teknologi, kebijakan pemerintah, hingga budaya bertani. Sistem pertanian di Jepang dan Indonesia menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Di Jepang, pertanian telah menjadi bagian penting dalam ekonomi negara dan menjadi sumber penghasilan yang besar bagi petani. Sementara di Indonesia, sektor pertanian masih dianggap sebagai sektor yang kurang berkembang, dihadapkan pada berbagai tantangan seperti infrastruktur dan akses jual ke pasar. Petani di Jepang juga memberlakukan lahan mereka yang dianggap sebagai harta suci dan diwujudkan dalam sistem sawah terasering yang dianggap sebagai warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Sedangkan di Indonesia, petani masih menghadapi berbagai masalah seperti lahan yang semakin sempit dan kurangnya modal serta teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Jepang dikenal karena adopsi teknologi pertanian yang canggih dan inovatif. Mereka telah mengembangkan sistem pertanian berbasis teknologi tinggi seperti penggunaan robotik, otomatisasi, sensor, dan kecerdasan buatan. Sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam adopsi teknologi modern. Banyak petani Indonesia masih menggunakan cara tradisional dan teknologi yang jauh sederhana. Pemerintah Jepang juga memiliki kebijakan yang ketat terkait pengelolaan lahan pertanian. Mereka melindungi lahan pertanian dari konversi menjadi penggunaan non-pertanian dan membatasi perubahan penggunaan lahan. Karena pemerintah Jepang mendukung program pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan. Sedangkan di Indonesia, masalah konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian masih menjadi masalah, terutama dalam konteks pertumbuhan perkotaan dan industri. Petani Jepang seringkali mengejar keunggulan dalam teknik pertanian, pemprosesan makanan, dan cara menyajikan produk kepada konsumen. Sementara di Indonesia, perhatian terhadap kualitas dan nilai-nilai lain seperti keberagaman dan ketersediaan pangan mungkin lebih ditekankan. Di Jepang, kemandirian pangan dan swasembada menjadi nilai yang penting. Pemerintahnya juga mendorong produksi lokal dan diversifikasi sumber pangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Sedangkan Indonesia, meskipun ada kepentingan untuk meningkatkan produksi lokal, keberlanjutan pangan dan ketahanan pangan lebih merupakan fokus utama dalam rangka mencapai swasembada.